madihamu amang inang na tua-tua nami, seksi lansia dohot ina Naomi. Nuaeng naeng tapuk kama parpumuata marhite sermon sadarion alanii jumolo mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Tapuji matuhata marhite namarede hitasian buku ede nomor 125 ayat sada dohot ayat 2. Asini roha madihamu dohot dami nasian Tuhan debata amatang dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Unguan nahina holongan na tua-tua nami seksi lansia dohot ina Naomi. Turpuk renungan di hita sadarion di parpungwata PHD ima tarsurat di pengkhotbah pasal napatuluhon ayat sada 1 ayat 15 pengkhotbah manang parjanita uparade hami ma di bagasan bahasa Indonesia marhite LAI pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menarik, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mungkin pendapat ini atau ucapan dalam kalimat yang akan saya sebutkan ini sudah ramah di telinga kita, sering kita dengarkan, yang berkata bahwa kehidupan ini seperti roda yang akan terus berputar. Hidup ini akan terus berjalan dan seperti roda yang akan terus berputar. Sehingga bila analoginya adalah roda, hal ini hendak mengatakan bahwa ada waktu ketika kita di atas, ada waktu juga ketika kita berada di bawah. Ini menandakan Amang dan Inang bahwa fase kehidupan manusia akan selalu mengalami perubahan, pasang surut. Tidak ada yang bersifat kekal selama kita masih di dunia ini. Kitab Pengkhotbah menjelaskan dengan begitu teratur, dengan begitu teliti, apa-apa saja yang dialami oleh manusia di dalam kehidupannya. Bila kita memperhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, Pengkhotbah menyampaikan fase-fase kehidupan yang akan kita alami. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Demikian dikatakan pada ayat yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 menunjukkan bahwa kita tidak mungkin selamanya menjadi orang yang selalu berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Tapi ada kalanya kita berada di posisi yang sangat menyedihkan atau malang. Tapi malang, kesedihan itu pun tidak untuk selamanya. Itu sebabnya Pengkhotbah mau mengingatkan kita yang pertama, bahwa siklus manusia akan terus berjalan. Dan ini mengingatkan bila ada waktu-waktu tertentu yang disampaikan di dalam hidup kita, berarti kita tidak punya kuasa untuk menentukan sedetik pun dari kehidupan kita. Tidak ada kuasa kita. Dan Amang dan Inang semua juga dulu pernah muda, pernah gagah, pernah cantik pada masanya, mungkin kembang desa pada masanya. Tetapi saat ini kita sudah menua. Yang tadinya kita mungkin bisa berlari dengan cepat, saat ini agu baru pemerdalan jono ngahacit patu. Songon nahatop na posoi merdalan pitor tadok do pai majo nenget-nenget. Itu menunjukkan bahwa memang kita sudah berada di siklus kehidupan. Mulai najolui radang songon kita. Energik, semangat. Nas ini ternyata mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa memang hidup kita tidak menetap, tetapi terus berjalan. Siklus itu terus bergerak. Kalau sekarang kita semua Amang Inang, nah tua-tua nami sudah menjadi tua, tetapi beberapa tahun ke depan akan menjadi lebih tua lagi. Kalau dulu mungkin pendengarannya baik, tetapi sekarang mungkin ada kekurangan sedikit. Dan beberapa tahun kemudian pasti akan ada lagi penurunan daya ingat, penurunan pendengaran, penurunan penglihatan. Ini yang dikatakan oleh Pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya.
Yang pertama, bila segala sesuatu ada masanya, apa yang mau kita dapatkan dalam hal ini? Yaitu supaya kita marparhasean tiki. Kita tidak membuang-buang waktu. Nas ini mengajak kepada kita manginang yang pertama, supaya kita tidak membuang-buang waktu dengan percuma. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Salelin di leo debata di hitam ngolu di portibion tapak kemai dengdan untuk memuji Tuhan. Terlebih kita yang sudah berada dalam usia yang sudah senja. Sipata olanon nama ulam nami nina memuji Tuhani ai holan tu surgoi nama rohanami. Boleh amanginang menantikan kapan Tuhan menjemput kita, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Seperti yang terjadi pada jemaat-jemaat yang digembalai oleh Rasul Paulus. Karena mereka menantikan Tuhan, gak bidang karejo behalaki. Walan hudul-hudul nama paimahon roh arin debata. Tidak. Kita juga kalau sudah tua atau emak nggak matua behami. Walan nasib nama mangan modong musik. Tidak omanginang. Bila pengkhotbah mengajarkan kepada kita untuk menggunakan waktu, di masa tua amang dan inang juga harus bisa memberi energi, bisa melakukan sesuatu apapun itu. Manukut na idung-adungo olahraga pagi, lalu melakukan rutinitas atau kegiatan yang bermanfaat. Artinya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan waktu sebaik mungkin. Ini yang disebut oleh pengkhotbah dengan kita mempergunakan waktu. Marpahasea iki. Amanginang yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Tetapi yang kedua, dalam nats ini kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nats pada ayat yang ke-11 ini membawa kita kepada perenungan bahwa ternyata Tuhan yang memiliki waktu kairos dalam hidup kita itu membuat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Atika dong amanginang di bagasan rohamuna. Naso tardodo rohan ya kedongan. Yang sudah amang dan inang sampaikan kepada Tuhan, berdoa berpuluh-puluh tahun, sudah lama meminta kepada Tuhan, tapi tidak juga Tuhan berikan, tidak juga Tuhan dengarkan doa amang dan inang. Ayat ini menguatkan kita bahwa Tuhan membuat segala sesuatu pada waktu Tuhan, bukan pada waktu manusia. Tugas kita adalah meminta dengan penuh kepercayaan dan iman. Saliling mangul di Portibion, mari kita percaya, Homa Tuhan yang mengatur ruhon, janganlah waktuku, tapi jadilah waktu Tuhan. Janganlah rencanaku, tapi jadilah rencana Tuhan. Mungkin masih ada di antara amang dan inang yang bergumul untuk anak-anaknya yang menantikan pasangan hidup, didoakan sampai sekarang, tapi tak kunjung Tuhan berikan. Sudah sampai menua amang dan inang, sudah lansia, sudah menjadi inang Naomi, tapi tak kunjung Tuhan berikan. Atau ada anak amang dan inang yang masih bekerja, atau yang tidak bekerja dan masih menantikan pekerjaan. Atau bagi siapapun amang dan inang yang memiliki pergumulan, dia kahlak amang dohot inang, napai mau pahopku dohot na asing nai. Nas ini mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah, doakanlah, doakanlah. Di dalam Alkitab, orang yang berdoa meminta kepada Tuhan tidak begitu berdoa dijawab, bahkan harus menunggu berpuluh-puluh tahun sehingga doanya dijawab. Tetapi kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yang kita perlu lakukan adalah menguatkan iman kita. Tuala kamang dotina pos marohat ta amangina. Molutung pedang taralu sudah petangian ta satu tikian. Terus mah napagomos aporsiaw ta debata. Martangi yang kita mangido. Asa dipakulingi debata kita. Jala taralus tangiang tay. Jangan menyerah amangina. Segala sesuatu ada waktunya dan indah pada waktunya. Tetapi yang terakhir melalui nats firman Tuhan hari ini dikatakan ayat 13.
Dan bahwa setiap orang yang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ini menjadi kata kunci yang terakhir. Apapun yang kita terima di dunia ini dalam waktu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, ternyata semua itu adalah pemberian Allah, bukan milik kita. Kita hanya dipinjamkan. Kita bukan pemilik, ownernya itu adalah Tuhan. Kita hanya sebagai manajer. Kalau manajer itu bukan milik, tapi dia harus mengatur dengan baik. Tetapi pemiliknya bukan dia. Kita itu seumpama manajer yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola harta kita, anak-anak kita, waktu yang Tuhan berikan. Yang memanage waktu kita adalah kita sendiri, Amanginang. Tetapi yang memiliki waktu itu bukan kita. Pemilik waktu adalah Tuhan. Dialah ownernya, dialah pemiliknya. Kita hanya orang yang dipakai untuk memanage. Oleh karena itu, manage waktu dengan baik, manage pola makan dengan baik. Amun dari terlebih yang sudah tua, yang sudah kolesterolnya meninggi, asam urat, atau hipertensi, semua harus diatur dengan baik. Itu memanage. Tapi yang memiliki kesehatan, memiliki tubuh kita adalah Tuhan. Pemberian Allah. Itu adalah pemberian Allah. Saya pernah katakan seperti seorang parkir, juru parkir, kita berikan motor kita, mobil kita untuk dipercayakan dia jaga. Dia jaga itu dengan baik, jangan sampai hilang. Tapi ketika kita datang mau mengambil motor kita, dia tidak boleh marah. Dia harus mengembalikan motor itu kepada kita, karena dia bukan pemiliknya. Tetapi selagi itu diberikan kepadanya, dia akan jaga dengan baik. Itu yang dimaksud. Selagi Tuhan memberi kepada kita Amanginang kesehatan, ada waktu kita untuk bisa berdoa mendengar firman Tuhan, maka mari kita gunakan. Tapi suatu saat ketika Tuhan mengambil kita, Tuhan mengambil apa yang kita miliki, kita tidak boleh marah, karena itu adalah pemberian Allah dan itu adalah milik Allah. Tetapi yang kemudian dalam nats ini, untuk menutup segala kesimpulannya, kalau Tuhan adalah pemilik waktu, kalau segala sesuatu ada waktunya, kalau segala yang kita miliki adalah pemberian Allah, maka yang harus kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Semakin seseorang sadar pentingnya waktu, maka ia akan semakin cermat untuk menentukan perencanaan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi, milikilah penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Kita harus percaya segala yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita bukan tanpa maksud. Semuanya akan mendatangkan kebaikan di waktu yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik. Waktu kita adalah milik Tuhan. Gunakan waktu dengan baik. Mari kita menyadari segalanya adalah pemberian dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati Amang dan Inang, dan Tuhan memberkati firman ini supaya dapat kita lakukan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, yang menganugerahkan kepada kami kesehatan, memberi kepada kami sukacita melimpah. Firman-Mu telah kami dengarkan di dalam PHD Seksi Lansia dan Ina Naomi. Kami ditegur melalui firman-Mu agar kami mempergunakan waktu kami dengan baik, terlebih di masa tua kami ini. Biarlah kami semakin berkenan kepada Tuhan. Ajarilah kami juga untuk selalu percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Janganlah keinginan kami, tapi kiranya keinginan dan rencana-Mu lah yang terwujud dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dan ajarilah kami untuk berserah penuh kepada-Mu. Karena tanpa Tuhan kami tidak sanggup untuk melakukan apapun. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berkatilah kehidupan seluruh orang tua kami Ina Naomi dan Seksi Lansia. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati pinopar mereka. Dan kiranya kasih setia-Mu selalu menyertai hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuriana hina holongan, Marede Mahita, sian buku ede nomor 202 ayat 40
Buku ende nomor 802 ayat na parjolo jala tapasahat ma peliata. Ale amanami na di banua kijang say pinarbadia maguarno say Roma harajaon say saud malomo ni roha di banua tungaon songon na di banua kijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami idosa ni dongan akan namar dosa Tuhan unang hami tugi hontu pamunjunan balua mahamisian pangago ay hodo na puna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon salil nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ito di parbadia ma namad dongani hamu salubut na. Amen.